eyes on me, swallowed it down with all of my pride. I never questioned all their intentions, gave me injections filled with their lies, searching for something to make me whole again. I live every day with scars. I forgot my name, I couldn't be saved, 'cause I live with one foot in the grave. I was buried alive. Halo, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi juga kita di Alay. Sampai jumpa kembali di channel YouTube saya. Terima kasih sudah mau mampir. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk sedikit berjalan-jalan ke luar kota bersama dengan geng Si Berat. Nah, jadi bukan hanya berat orangnya, tapi juga tarikan motornya yang berat. Karena kita nanjak dengan full torsi, susah banget ya. Harus bore up katanya. Males banget ya. Jadi tujuan hari ini kita semua akan menuju ke Garut. Nanti akan berakhir ke Ranca Buaya ya. Ke Ranca Buaya itu di selatannya Bandung. Kayak apa perjalanannya? Coba ikuti terus dan stay tune. Perlengkapan motornya kayak gini nih guys. Sebenarnya nggak boleh pakai bag, side bag ya atau side box. Cuman saya bandel aja. Karena baju sangat banyak. Saya orangnya suka gerah. Apalagi ngeliat dia, gerah banget. Jadi lihat aja kelakuannya tuh, gede-gede kayak gitu. Jadi kayaknya harus pakai sih. Karena ada peralatan media saya guys. Oke. Ikuti terus perjalanannya. Oke, jadi udah pada sampai. Ini motornya semua. Rombongan satu berempat. Nah, ini motor. Aha. Nggak ada yang santai pasti bawahnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel saya di Flips BR Happy Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan bersama saya menuju Garut, Jawa Barat. Kali ini tentunya saya juga tidak sendirian dan cukup unik dari berbagai latar belakang jenis motor kali ini. Walaupun ke depan nanti akan kita lihat tracknya mungkin akan didominasi oleh track adventure, tapi tidak tertutup kemungkinan dan tidak tertutup juga minat dari teman-teman yang punya motor fairing. Sedikit menyusahkan, tapi kelihatannya cukup menyenangkan perjalanan kali ini. Oke, pagi ini kita mengawali perjalanan bersama dengan teman-teman. Setelah semalam kami sudah menunggu dan berjalan dari malam di Cafe Puncak di Jagung Bakar, Puncak Pas. Kemudian kami melanjutkan 4 orang dari Puncak Pas. Kami melanjutkan menuju ke bubur ayam yang ada di daerah Cianjur. Nah, di situ kami menunggu beberapa rekan-rekan kami, kurang lebih mungkin ada sekitar 8-9 motor lagi. Jadi kurang lebih kami belasan motor berangkat bersama menuju Garut. Dan seperti yang teman-teman lihat, kami menyusuri jalan melalui puncak Cianjur dan kami melalui jalan Gunung Kapur kalau orang-orang bilang. Berkelok-kelok dan masih sepi karena kami semua berangkat dari pagi. Dan kami semua telah memperlengkapi motor kami dengan perlengkapan yang cukup banyak karena kami berjaga-jaga untuk membawa baju ganti dan membawa beberapa peralatan dalam touring kali ini.
Ya, seperti teman-teman lihat, cukup menyenangkan sebetulnya melalui jalur ini. Kalau teman-teman mungkin sering, saya yakin teman-teman sering, yang suka motoran menuju Bandung, rata-rata akan melewati daerah ini nih teman. Nah, nama resminya adalah daerah Citatah. Nah, Citatah itu gunung kapur ya. Kanan kirinya banyak sekali tambang-tambang yang gunung kapur ya tentunya ya. Untuk crushing plant juga sama gunung kapur. Jadi kanan kirinya akan mudah ditemui untuk pabrik pemecah batu gunung kapur, sehingga cukup berhati-hati ya teman-teman kalau ada yang lewat sini. Itu ada beberapa obstacle seperti mobil-mobil yang cukup lambat ya, seperti mobil truk. Nah, kami menyusuri jalan ini karena memang untuk rute ke Garut saya rasa paling dekat adalah menuju tujuannya ke sana itu ya, melalui jalan ini ya kalau memang mau cepat. Dan seperti teman-teman lihat, memang idealnya sebetulnya di bawah jam 7 untuk bisa berangkat ya kalau mau enak. Tapi karena memang satu dan lain hal, saling tunggu-tungguan juga, dan ada beberapa teman-teman kita juga yang menyusul dari daerah Tangerang. Jadi itu kenapa kami terpisah dua rombongan di awal. Yang pertama ada di Puncak dan yang kedua menyusul di Cianjur. Karena kami ada dua arah ya, dari Depok dan sekitarnya, dan juga ada yang dari Tangerang Selatan. Baik, dalam perjalanan kali ini rasanya tidak ada yang bagaimana ya, maksudnya persiapan yang banyak. Kami hanya memang cukup mempersiapkan motor kami dan juga beberapa peralatan seperti biasa. Ya memang kalau boleh saya sedikit membagikan, teman-teman kalau mau keluar kota apapun yang terjadi tetap ya membawa peralatan yang safety ya, seperti jelas mungkin baju, kemudian peralatan mandi, dan beberapa peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan dalam perjalanan, kira-kira seperti itu. Nah, dalam perjalanan kali ini sendiri pun seperti yang tadi saya bilang, ini multi motorcycle ya. Jadi ada teman-teman yang pakai motor naked 150 cc, ada yang pakai fairing juga yang 150 cc, dan juga tentunya ada anak-anak CB 150X adventure ya. Motor adventure. Jadi adventure-nya juga kali ini tidak menuju ke tanah-tanah atau ke tempat-tempat yang mungkin banyak sekali jalan rusak gitu ya. Jadi kami memang memilih jalur yang cukup aman karena mengingat kami membawa teman-teman yang bukan hanya menggunakan motor adventure, tapi juga ada motor-motor yang pakai fairing ya. Terus terang, untuk jalan ini sendiri saya juga baru pertama kali menggunakan jalur-jalur di sini ya, menggunakan jalur ini. Jadi kalau teman-teman tahu, ini tuh kita menuju ke jalan, sebetulnya jalan raya Wates ya. Jadi nanti di depan kita sebelum Bandung itu kita akan membelok kanan untuk menuju ke jalur Cukul atas gitu ya, Talegong gitu. Kami menggunakan jalur ini karena kalau ditarik secara kilometer memang jalur ini yang paling cepat menuju ke daerah kami. Nah, di rencana awal kami pengen ke Ranca Buaya sebenarnya, tapi nanti mungkin teman-teman akan lihat di tayangan ke depan akan ada satu trouble yang dialami oleh salah satu rombongan, sehingga kami harus mengurungkan niat kami gitu. Jadi ya sepertinya Ranca Buaya harus diurungkan niatnya dan kami berakhir di Garut. Tapi cukup menyenangkan karena dari mereka terus terang adalah orang-orang yang cukup fun diajak jalan ya, gak ada ngeluh. Emang anak motor harusnya begini ya, jalan tuh gak boleh ngeluh. Apapun yang terjadi dalam perjalanan nikmatin aja, disenyumin aja katanya anak-anak sekarang ya, senyumin aja. Bisa dilihat ya, tadi miring banget ya. Nah di sini itu memang enak banget untuk cornering teman-teman, jalurnya kering dan kami semua mengetes cornering. Tentunya masih dalam tahap yang berhati-hati ya, karena seperti teman-teman lihat jalanannya juga nggak mulus banget dan bisa dilihat ya
ada beberapa juga halangan rintangan ya, seperti jalanan rusak dan blind spot yang paling berbahaya menurut saya. Jadi kalau teman-teman lagi jalan di daerah seperti ini, yang perlu teman-teman waspadai adalah blind spot. Nah seperti ini. Jadi usahakan tidak keluar dari garis atau marka jalan. Kebetulan ini nggak ada marka jalan ya, tapi maksudnya kita juga harus menggunakan akal sehat gitu ya. Jangan lewat dari tengah lah gitu kira-kira. Sehingga kalau ada kendaraan dari lawan arah, kita semua tidak mengalami kepanikan dan akhirnya malah mengerem atau mungkin salah bertindak sehingga jatuh gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin kecepatannya saat ini sekitar 50, 40, 50, 60 lah kira-kira seperti itu. Konsumsi BBM sendiri karena jalannya turun naik, kalau di MID saya dapat sekitar 143, 144 malah. Boros ya. Saya nggak tahu deh cara saya berkendara memang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman ya. Ada yang bisa lebih irit, tolong komentar. Tapi kalau saya sekitar 1,144 ya, 1 liter 44 kilo kira-kira. Menurut saya ini merupakan angka yang cukup irit sebenarnya, mengingat motor-motor adventure lain mungkin kalau cc-nya lebih gede pasti akan lebih boros ya. Dan seperti teman-teman lihat, saya mau ngajak banget nih teman-teman untuk melihat, ada Akamsi. Saya nggak tahu Akamsi atau memang orang yang mungkin gerah gitu ya ngikutin konvoy. Nggak apa-apa, kasih aja. Kalau teman-teman udah nemuin seperti ini, nggak usah diisengin, kasih aja, nggak apa-apa. Nggak semua orang ngerti sebenarnya tata cara untuk melewati. Sebetulnya bisa memberikan sign yang sopan gitu ya kepada yang paling belakang gitu ya. Biasanya yang nomor 2 dan nomor terakhir itu disebut sweeper teman-teman. Jadi hanya tinggal memberikan sign, nanti sweeper dan teman-teman kedua. Karena kita semua rata-rata kalau anak touring itu menggunakan interconnection ya, atau intercom untuk komunikasi. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu kalau teman-teman mau lewat, hanya tinggal memberikan sign secara sopan, nanti sweeper akan memberitahu gitu ya. Karena memang pasti akan ada kepentingan ya. Kita juga menyadari bahwa jalanan ini jalanan umum, sehingga teman-teman bisa menggunakan sign secara sopan. Nah, kalau teman-teman lihat, nggak usah khawatir. Jadi kami sudah mengkomunikasikan di intercom. Sebenarnya intercom saya saat ini nyala-nyala nih ya. Artinya ada yang ngasih tahu, ya kosong, ya ada. Nah, ini cuma ada blunder sedikit dari teman, tadi hampir aja nabrak. Tapi kita sudah memperingatkan dalam komunikasi di intercom. Nah, ini yang saya bilang. Jadi niku-niku seperti ini sangat penting peranan dari riders control. Ya, teman-teman harus bisa memahami ya. Sebetulnya kalau teman-teman lihat nih, saya berusaha keras untuk tidak melewati garis tengah karena tidak putus. Jadi itu juga mungkin yang saya bisa bagiin ke teman-teman, kalau mau touring tetap harus pakai line kita. Kita nggak boleh menganggap jalanan yang kosong begini tuh adalah sepenuhnya punya kita. Apalagi kalau kitanya turunan, ada lawan kita di tanjakan. Kasih prioritas buat yang nanjak. Itu nomor 1. Nah, kalau teman-teman lihat ya, dari tadi saya berusaha keras untuk tidak menginjak garis tengah. Mungkin teman-teman juga harus mengikuti cara ini. Dan teman-teman saya juga berusaha tuh, saya lihat. Ya, saat ada kesempatan garisnya putus-putus baru kita melewati. Ya, tentunya memang tidak bisa 100% sih ya. Ada kalanya kita melewati juga kadang-kadang. Tapi usahakan sesering mungkin untuk bisa melakukan overtaking di marka jalan yang putus-putus. Nah, seperti ini kita sudah berkomunikasi, ya kosong, baru kita masuk. Gitu, kalau di depan ada sign atau mungkin ada mengkomunikasikan ke kita, jangan masuk dulu atau mungkin tahan dulu. Kita tidak akan memutuskan untuk melewati. Gitu kira-kira teman-teman. Ya, itu sedikit sharing dari saya ya dalam berkendara. Kemudian kalau menggunakan motor adventure sedikit berbeda dengan treatment motor trail. Mungkin saya bukan orang yang paling ahli di trail, tapi waktu itu saya pernah mencoba beberapa kali motor trail. Memang waktu menikung, badan kita sedikit dilawan ya kalau di motor trail. Karena sebisa mungkin kita harus lurus posisinya kalau naik motor trail. Karena kalau kita ikut miring di jalan tanah yang tidak rata, sekali dapat satu tanah permukaan yang tidak rata, jatuh sekalian teman-teman. Jadi kalau motor ke kiri, badan kita ke kanan. Nah, kalau untuk di motor touring atau di aspal touring, itu kurang tepat.
Jadi harusnya badan kita mengikuti miringnya motor aja. Kalau teman-teman lihat nih, saya nggak tahu deh kelihatan atau enggak. Saya cukup miring nih dalam kecepatan 50 gitu ya, 40 di tikungan-tikungan seperti ini. Badan saya cukup miring. Dan itu dapat teman-teman, ya. Jadi jangan takut untuk bisa mendecision miring kanan kirinya gitu. Karena memang tipikal untuk motor aspal itu nggak boleh dilawan malah gitu. Itu bahaya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya beberapa, nah seperti ini out tuh, hampir out. Kalau teman-teman lihat racing line-nya, saya masih bisa dapat di dalam karena saya ngikutin badan, sehingga keseimbangan motor juga traksinya dapat ya gitu. Karena motor semakin punya tekanan di area ban gitu ya, dia akan mendapatkan traksi gitu. Justru berbahaya teman-teman, jangan dilawan. Juga untuk boncengers, nah ini yang paling sering untuk boncengers. Kalau ada boncengan, yang dibonceng juga jangan takut. Ke kanan aja, kiri aja, ikut yang depan, jangan dilawan. Nah, atau seperti teman saya tadi barusan, kakinya turun, ya itu boleh kalau memang udah dalam keadaan mungkin yang cukup ekstrim, boleh. Nah, ini cukup patah nih teman-teman. Nah, seperti ini ngambilnya, nah jatuhin aja. Ini miring banget loh teman-teman. Mungkin udah di atas 20 derajat lah miringnya. Itu sekitar 25 derajat mungkin ada. Ya, kita bukan MotoGP yang bisa 59 derajat ya. Kalau sampai ada, saya yakin, saya jamin kitanya pasti juga ikut nempel di aspal. Berakhir kecelakaan. Jangan. Jadi kira-kira lah motor itu punya batasan. Dan akhirnya kita sudah ada di daerah-daerah yang kami itu melalui satu situ ya teman-teman. Jadi ada satu situ kami melewati Lembang gitu ya. Kami mau melalui Garut maksud saya. Itu luar biasa banget pemandangannya kanan kiri, jalanannya juga buat corner-corner. Aduh, top banget ya. Jadi pengen lagi nih berangkat. Aduh. Mudah-mudahan nanti saya diberikan kesehatan dan bisa balik lagi nih teman-teman ke sini nih. Gitu ya teman-teman. Nah, di perjalanan kali ini juga kami nggak sendiri ya, gitu loh. Ada juga teman kami yang nyusul satu orang gitu. Nah, kami udah nyampe yang namanya Pengalengan nih teman-teman. Jadi inilah teman-teman ya, di daerah, kalau orang-orang bilang ini daerah Pengalengan. Ada satu danau, ada gunung-gunung. Sempat disuguhkan hujan setelah ini, tapi waktu kami di Pengalengan cuacanya relatif masih cerah ya. Enak banget teman-teman. Wah, ini ada restoran gitu ya di sini. Kami makan ngopi dulu sambil nunggu teman kami yang satu tadi saya bilang ada yang nyusul. Kebetulan hari itu lagi ada yang beberapa orang yang memutuskan lomba perahu ya. Saya liput. Nah ini teman-teman yang lagi pada naik perahu karet aja kalau yang ini. Tapi ada yang lagi lomba loh ternyata. Nah ini kami makan dan minum di warung ini, warung lesehan. Tapi nggak ada yang lesehan ya. Murah. Dan kami melanjutkan perjalanan setelah itu menuju Garut lagi. Tapi kami melalui jalur gunung-gunung di Citalahap. Ah teman-teman. Jadi kami menuju ke mana? Ke daerah Garutnya itu pakai jalan yang menuju ke Citalahap. Itu teman-teman. Mantap banget jalanannya, dan di sini kami sudah mulai diguyur hujan ya. Ini udah nggak habis-habis teman-teman hujannya dari awal kami dari warung tadi sampai perjalanan sampai saat ini tuh nggak habis-habis ini perjalanan hujannya. Kami juga
melanjutkan dengan menggunakan jas hujan aja udah. Nah itu juga satu peralatan yang rasanya teman-teman harus bawa ya kalau gitu touring jauh, yaitu jas hujan teman-teman. Jas hujan penting banget, dan usahakan jangan yang Batman ya. Kalau saya waktu di perjalanan ini pakai yang Batman agak ribet sendiri akhirnya. Harusnya pakai yang kayak teman-teman aja nih, kayak teman-teman saya yang depan saya nih pakai yang dipakai gitu ya, Respiro yang ya bentuknya kayak kemeja gitu lah. Itu cukup oke karena bisa cover, ada celananya dan cukup kuat. Nah ini kalau nggak salah namanya adalah cukul atas teman-teman. Jadi cukul atas itu kebun-kebun teh setelah kita melewati Pengalengan. Jadi setelah itu ini ada namanya cukul atas nih ya gitu. Wah ini keren banget teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat footage saya di awal, itu saya ambil di cukul atas tuh pakai drone. Mantep banget. Dan kalau kering, ini corneringnya mantep banget ya. Saya basah ya. Saya juga nggak berani yuk cornering, konyol. Udah bisa meleset-meleset ya. Dan di beberapa spot di sini ya, saya masih, nanti teman-teman juga mungkin lihat ya, kita akan melihat ada kabut-kabut gitu, keren banget. Syahdu deh pokoknya perjalanan kali ini. Saya benar-benar menikmati banget perjalanan kali ini. Dan ya kalau teman-teman lihat nih, nah ini namanya cukul atas nih. Ini bagus banget teman-teman, dan udaranya sejuk banget. Terus terang ini udah lama banget saya udah nggak lewat sini. Terakhir saya masih pakai pulsar ini lewat sini. Dan apa mungkin beda ya suasananya itu gitu ya. Jadi saya melalui jalan ini tuh kayaknya ada yang beda aja gitu teman-teman dibanding dulu. Pastilah ya ada perubahan, jadi lebih bagus aja jalanannya. Nah ini teman-teman saya lumayan banyak ya sama mereka ya, dan paling banyak memang CB 150X karena kita semua memang, nah ini dia saya bilang ada kabut-kabut. Ada satu teman saya pakai fairing nih, R25 teman-teman ya. Dan gak lama lagi dari sini ada teman saya yang kena musibah. Yuk tonton seperti apa. Oke, jadi hari ini jalan-jalan kita sedikit terkendala karena ada satu teman kita yang motornya trouble ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Tuh dia. Ini adalah orang-orang bahagia atas penderitaan teman-temannya. Motor tua tapi nggak kendala ya kan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi tidak patut ditiru sama sekali. Ayo bisa. Ayo bisa. Ini adalah bagian dari touring. Bisa. Pelan-pelan. Nah itu kalau ditusuk paku gitu dia muter nggak sih? Askrengnya normal. Gak muter lagi siapa normal? Belum tentu lu. Ini askrengnya normal. Iya, AC normal. Iya. Ini yang galak. Ini habis kan? Di dalamnya. Jadi yang bahagia kita apa bapak? Saya dapat konten. Demi konten ya. Syahdulur. Tuh, kan ada Gerimis pengundang lur. Mau dipanggilin towing? Coba AHM bisa nggak? Ada yang pulang dari CDP CBX. Mending lanjutin Bang Jenny lagi towing. Harapannya sih begitu ya. Abis ini pulang beli CBX. Ya, oke. Bisa menghubungi Bapak Louis Hansen. sebentar lagi. Oh iya, sudah tidak ada ntar lagi. Kita lagi beda Hyundai. Beli mobil listrik. Sebentar lagi yang nyari CBX ke saya ya. Oh iya, oh gitu ya. CBX Pego. CBX Pego ya. Jadi kita mau wawancara
satu teman saya yang dari tadi kelihatannya tenang banget. Apa dia bahagia atau mungkin sedih, saya nggak tahu. Saya tanya langsung. Jadi gimana Pak? Gak gimana-gimana. Kalau ngeliat orang sengsara gitu kok kenapa Bapak senyum terus itu dari Buset. tadi? Gak begitu lah. Saya jadi heran. Kan, Bapak tetap pria dengan jas hujan Bapak yang mahal ini. ya Allah. Di tengah semua teman-teman Bapak lagi di sana tuh Pak. Ini gimana? Ini karena saya nggak bisa bantu banyak, jadi saya menemani. Kacau. Sesuai banget. Kalau saya jadi- bantu Om. Tuh, bantu motor lewat tuh. Iya. Memang. Ada. Ria. Masih di ini loh. Nah, selesai kita semua menunggu teman saya yang trouble tadi, dan akhirnya motornya dititip di warung karena nggak ada solusi dan nggak ada juga bengkel. Teman saya dibonceng oleh teman saya yang namanya Luis. Dan kita langsung menuju ke Garut, teman-teman. Dan kembali, ada yang tertinggal dan segala macam sampai kita akhirnya memutuskan untuk rest dulu di satu cafe berikut ini. Oke, darurat ya. Jadi kita udah nyampe di satu lokasi. Ya, wah di belakang saya ini luar biasa banget nih guys. Waduh, pemandangan alamnya gila banget. Dan inilah lokasinya di mana nih, Vi? Kayaknya mungkin nih. Ini deket-deket kayak mau arah mana? Mau arah Garut ya. Terus di selatannya itu tadi gue udah tahu. Nanti deh ditaruh di footage ya. Kira-kira ini daerah mana? Aduh ini keren banget. Awannya udah kayak kapas, keren, udaranya sejuk, dan kita ngopi dulu. Oke. Nah, demikianlah perjalanan saya. Sampai sini sudah cukup gelap dan saya memutuskan untuk tidak merekam semuanya. Dan terima kasih sudah mampir dan sudah menyimak video ini sampai akhir. Terima kasih juga, dan saya doakan semua yang menyimak video saya untuk sehat-sehat selalu dan bisa merumuskan perjalanannya sendiri nanti. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam next vlog saya. Terima kasih.